Namo Buddhaya. Yuk belajar matematika bersama Bunda Memki. Hari ini kita akan belajar perkalian dan pembagian pecahan. Kalian simak baik-baik video berikut ya. Perkalian dan pembagian pecahan. Kita review. Pecahan 1/4 diperoleh dari 1 dibagi 4, sehingga nilai setiap bagian adalah 1/4. Jika semua bagian digabungkan, 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4, hasilnya adalah 4/4 sama dengan 1. Jadi 1 senilai dengan 4/4. Bagaimana dengan konsep perkalian? Perkalian adalah penjumlahan dengan bilangan yang sama secara berulang-ulang. Contoh yang pertama, 5 ditambah 5 ditambah 5. Angka 5 dijumlahkan berulang sebanyak 3 kali. Maka perkaliannya adalah 3 dikali 5, hasilnya 15. Contoh yang kedua, 4 dikali 3, artinya angka 3 dijumlahkan berulang sebanyak 4 kali. 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Hasilnya 12. Bagaimana perkalian dalam pecahan? Kita contohkan 3 dikali 1/4. Sama dengan pecahan 1/4 dijumlahkan berulang 3 kali. 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4. Hasilnya 3/4. Atau jika 3 kita ubah menjadi pecahan, maka 3 sama dengan 3/1. 3 dikali 1/4 artinya 3/1 dikali 1/4. Hasil yang tadi kita peroleh adalah 3/4. Ternyata hasil pembilang 3 diperoleh dari 3 dikali 1 dan hasil penyebut 4 diperoleh dari 1 dikali 4. Dapat kita simpulkan perkalian pecahan kita harus merubah dalam bentuk pecahan biasa, pembilang dikali dengan pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. Mari kita coba menghitung. 3/5 dikali 2/7. Kita kalikan pembilangnya 3 dikali 2, penyebutnya 5 dikali 7. Hasilnya 6/35. Contoh berikutnya, 4/9 dikali 2, 1/7. Di sini ada pecahan campuran 2, 1/7. Maka kita ubah 2, 1/7 menjadi pecahan biasa. Sama dengan 4/9 dikali 15/7. Kita kalikan pembilang 4 dikali 15 dan penyebutnya 9 dikali 7. Hasilnya 60/63. Bagaimana dengan konsep pembagian?
Pembagian adalah kebalikan perkalian atau pengurangan berulang-ulang dengan angka yang sama hingga hasilnya 0. Contoh yang pertama, 15 dibagi 5, maka kita kurangkan 15 dengan 5 hingga hasilnya 0. Hasilnya 15 dibagi 5 adalah 3. Kita dapat peroleh dari 3 kali berulang mengurang dengan angka 5 hingga hasilnya 0. Contoh yang kedua, 18 dibagi 3. 18 kita kurangkan dengan 3 secara berulang hingga hasilnya 0. Ternyata diperoleh ada 6 kali berulang mengurang dengan angka 3 hingga hasilnya 0. Jadi 18 dibagi 3 adalah 6. Pembagian dalam pecahan. Kita contohkan 1 dibagi 1/4. Maka 1 dikurang 1/4 berulang-ulang hingga nilainya 0. Di sini kita susun per tahap. Tahap yang pertama, 1 dikurang 1/4. 1 kita rubah menjadi 4/4 dikurang 1/4. Maka hasilnya adalah 3/4. Tahap yang kedua, 3/4 kita kurangkan 1/4. Hasilnya 2/4. Tahap yang ketiga, 2/4 kita kurangkan 1/4. Hasilnya 1/4. Tahap yang keempat, 1/4 kita kurangkan 1/4. Hasilnya 0/4 atau 0. Ternyata ada 4 kali atau 4 tahap berulang hingga hasilnya 0. Jadi 1 dibagi 1/4 hasilnya 4. Jika kita rubah bilangan 1 ke dalam pecahan, 1 adalah 4/4. Maka 1 dibagi 1/4 adalah 4/4 dibagi 1/4. Kita sudah peroleh di perhitungan sebelumnya, hasilnya adalah 4. Ternyata 4 diperoleh dari 16/4. Bagaimana kita dapat memperoleh 16/4? 4/4 dikali 4/1. Ternyata pembagian pecahan dapat diselesaikan dengan perkalian pecahan. Maka kita dapat simpulkan cara pembagian pecahan. Yang pertama adalah bentuknya harus pecahan biasa. Tanda pembagian diubah menjadi perkalian. Pecahan di kanan pembagian, pembilang bertukar tepat dengan penyebut. Hitung dengan perkalian pecahan. Mari kita coba hitung. Yang pertama, 3/5 dibagi 2/7. Maka 3/5 tanda bagi kita rubah menjadi tanda kali, dan 2/7 bertukar tempat menjadi 7/2. Kita selesaikan dengan perkalian pecahan. 3 dikali 7 dan 5 dikali 2. Hasilnya 21/10. Pecahan 21/10
kita ubah menjadi pecahan campuran menjadi 2, 1 per 10. Contoh berikutnya 0,4 dibagi 2. Bentuk desimal 0,4 kita rubah menjadi pecahan biasa menjadi 4 per 10 dibagi bilangan 2 kita rubah menjadi pecahan 2 per 1. Maka 4 per 10 tanda bagi dirubah menjadi tanda kali dan 2 per 1 bertukar tempat sehingga menjadi 1 per 2. Kita selesaikan dengan perkalian pecahan 4 dikali 1 per 10 dikali 2. Hasilnya 4 per 20. Pecahan 4 per 20 kita sederhanakan dengan membagi keduanya dengan 4. 4 per 4, 20 dibagi 4. Hasilnya 1 per 5. Sekian video pembelajaran Bunda hari ini. Sampai jumpa lagi. Namo Buddhaya.